Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang kegiatan-kegiatan bank. Next. Hari ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan bank. Nah, yang kita bahas hari ini itu ada 4 macam bank. Yang pertama itu ada bank umum, yang kedua bank pengkreditan rakyat, yang ketiga bank campuran, dan yang keempat itu bank asing. Next. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan bank umum? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan bank umum? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bu. Bisa diulang lah. Bisa, Bu. Jadi bank umum itu adalah suatu kegiatan usaha konvensional di mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bu. Iya, benar. Next. Jadi benar apa yang dibilang sama si Lola. Nah, bank umum itu atau bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Selanjutnya, untuk bank umum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada bank umum devisa dan ada bank umum non-devisa. Next. Selanjutnya,
terdapat kegiatan-kegiatan dari bank umum. Yang pertama itu ada menghimpun dana atau funding. Jadi dari menghimpun dana ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada simpanan giro, yang kedua ada simpanan tabungan, dan yang ketiga ada simpanan deposito. Untuk simpanan giro sendiri itu simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biljet giro. Untuk yang kedua, itu ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini merupakan simpanan yang penarikannya itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Yang ketiga, itu ada simpanan deposito. Simpanan deposito ini simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Biasanya kurang dari 1 tahun. Next. Yang kedua dari kegiatan bank umum itu adalah menyalurkan dana atau lending. Jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kredit investasi. Kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk melakukan investasi. Nah, yang kedua itu ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini kredit yang diberikan untuk pedagang untuk memperlancar kegiatan perdagangannya. Untuk yang ketiga, itu ada kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk sebagai modal usaha. Next. Bagian dari kegiatan bank umum menyalurkan dana tadi. Selanjutnya ada kredit produktif. Kredit produktif ini kredit yang berupa investasi, modal kerja, ataupun perdagangan. Untuk yang kelima, itu ada kredit profesi. Kredit profesi ini kredit yang diberikan untuk kalangan profesional. Nah, yang keenam, itu ada kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Next. Nah, yang ketiga itu dari kegiatan bank umum ada memberikan jasa bank lainnya atau servis. Yang pertama itu ada kiriman uang atau transfer, yang kedua ada inkaso, yang ketiga ada clearing, yang keempat ada safe deposit box. Selanjutnya terdapat bank card atau kartu kredit, ada letter of credit, ada bank notes, dan ada cek wisata. Nah, selanjutnya apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat? Ada yang tahu? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat. Next. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat, yang pertama itu ada menghimpun dana, sama seperti bank umum, terdapat menghimpun dana juga. Tetapi untuk Bank Pengkreditan Rakyat, dia hanya 2 terdapat. Jadi yang pertama itu ada simpanan tabungan atau saving deposit, dan simpanan deposito atau time deposit. Next. Nah, yang kedua, bagian dari kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat, yang kedua itu terdapat menyalurkan dana atau lending. Itu dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Next. Nah, selanjutnya terdapat larangan-larangan dari Bank Pengkreditan Rakyat. Yang pertama itu menerima simpanan giro. Yang kedua, mengikuti kegiatan clearing. Yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing. Dan yang keempat itu melakukan kegiatan perasuransian. Selanjutnya, kegiatan bank campuran dan bank asing. Jadi di kegiatan bank campuran dan bank asing ini hampir sama. Jadi di bidang
pembelian kredit. Jadi yang pertama itu ada perdagangan internasional, yang kedua ada industri dan produksi, yang ketiga itu ada kredit tidak dipenuhi bank swasta, dan yang keempat penanaman modal asing. Next. Nah, untuk kegiatan bank asing dan bank campuran untuk jasa bank itu dilakukan sama seperti bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Dia terdapat jasa transfer, inkaso, bank card, clearing, bank notes, dan bank garansi. Sekian dari materi hari ini yang dapat saya berikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya dari materi yang telah saya sampaikan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Putri. Kalau untuk jasa safe deposit box itu, Bu, apakah ada biaya yang dikenakan oleh bank untuk menggunakan jasa tersebut? Bentar ya, Putri. Jadi, dari tadi safe deposit box ya, Put? Iya, Bu. Jadi, kalau untuk jadi safe deposit box itu berangkas yang umumnya itu digunakan untuk menyimpan barang yang berharga milik nasabah. Gitu. Jadi, safe deposit box ini biasanya nasabah ini harus membayar biayanya yang cukup besar gitu. Misalnya 950.000 per tahun. Itu karena di dalam safe deposit box itu barang-barang yang berharga milik nasabah. Makanya dari situ nasabah harus membayar biayanya gitu per tahun. Itu termasuk biaya jaminan kuncinya gitu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya?
Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tidak, Bu. Baiklah, jika sudah ada lagi yang tidak ingin bertanya, tidak ada lagi yang ingin bertanya, materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.